Jadi secara etimologi itu apa namanya bahasa ini ya, bahasa Yunani kalau tidak salah ya, seperti ini. Jadi kalimat met dan podes yang berarti melalui ya. Sedangkan metode adalah jalan cara untuk ditempuh metode ya. Metode itu jalan ya. Contoh jalannya, kalian itu mau ke kampus dari rumah itu di A, kampus itu di J, AB ya, itu AB, ke D. Ini metodenya kan beda-beda, perjalanan ke sini itu beda-beda, tempuh. Ada yang menggunakan motor, ya, cepat metodenya, kencang, ya, bisa selip-selip, macet dan segala macam. Ada yang menggunakan jalan kaki, jalan kaki itu lambat, tapi dia pasti. Tadi mutar kemana dulu, ya, sampai dia ke sini, tujuan, sampai ke suatu tujuan ini yang jelas, tergantung dari tujuan kamu ke kampus itu ngapain. Baik. Mawawiso. Mawiso. Tujuan kamu ke kampus itu bikin apa? Mau ngapain? Belajar. Untuk belajar. Ya kan? Kan tidak mungkin kamu ke kampus itu ke apa namanya? Dengan tujuan yang berbeda, ya kan? Artinya apa? Kalau memang itu tujuannya kampus, apa yang harus kalian persiapkan di sini? Metode apa kira-kira? Ya kan? Contoh di sini belajar ya, belajar. Mana cara ya, pembahasannya? Kalau belajar. Nah, kalau belajar ini kan tentu kalian sudah harus memiliki apa namanya ide ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Kira-kira persiapan apa sehingga bisa sampai di tujuan. Ya, jadi intinya adalah kalian itu memiliki apa namanya sebuah tujuan yang sama, namun berbeda dengan metodenya masing-masing. Ya, tidak semua orang punya karakter, pola pikir, apa namanya, gestur dan lain sebagainya itu sama. Sama persis tidak mungkin. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memberikan terbaik bagi manusia tersebut sebagai orangnya. Cuma orangnya saja yang malas tahu. Nah, ini flashback lagi, kembali ke atas ini bahaya juga. Ya, ini supaya kalau mati digunakan ya, begitu ya kira-kira cara mati baik-baik bahaya. Ya. Jadi sehingga penting ya terdapat dalam sebuah metode adalah cara ya, cara untuk melakukan sesuatu. Sesuatu ini banyak ya, sesuatu ini tanda tanya ini apa sesuatu, sesuatu apa sesuatu kan? Maknanya abstrak sesuatu dan terencana ya dalam pelaksanaannya. Terencana dalam pelaksanaannya itu tentu berbeda. Jadi antara contoh siapa namanya Mawiso, Mawiso ini apa namanya mau merancang desain contoh rumah sangat sederhana RSJ, bukan rumah sakit jiwa, rumah sangat sederhana rumah sangat sederhana aja ya, contoh aja lah ya, gini, um, dalam metode yang dia gunakan itu tentu akan berbeda dengan siapa namanya si Randan ya, si Randan berbeda. Jadi barangkali dari sisi klien itu mau apa namanya mempunyai maksud bahwa dengan kebutuhan atau aktivitas dia selaku apa namanya profesi itu pasti berbeda ya, ya. Entah siapa namanya tadi itu Mamiso, dia menggunakan style atau contoh langgam A, ya kan? Sedangkan Sirindan ini menggunakan style B, pasti akan jauh berbeda ya. Walaupun sama-sama dengan style A, metodenya akan berbeda untuk sampai di sini, ya.
pasti garis tangan seseorang itu pasti akan berbeda, garis desain itu pasti berbeda. Entah mungkin dari apa namanya program uangnya, walaupun sama ya stylenya mungkin modern atau minimalis, tapi ada karakter khusus dari orang itu, ya. Nah, inilah metode yang harus kalian serapi. Kira-kira apa sih? Saya memecahkan masalah itu dengan metode apa ini, ya? Atau metode sains, ya. Dan intinya dalam sebuah perencanaan dalam tanah konteks. Seperti perencanaan. Ya, ini kan kalian pelajari ya kaitan dengan teori, metode, pengertian dari metode itu, ya. Semua ada di sini. Lalu kemudian pengertian metode, ya. Ini dari berbagai sumber. Ini apa malah kerja, jadi aduh bahaya juga ya. Lembur dengan kalian. Metode cara untuk berpikir, ya. Nah, cara yang tertata, ya, teratur, ya, step by step, kurang lebih begitu. Yang matang untuk mencapai maksud tujuan saya kampus untuk apa, untuk menyelesaikan pendidikan S1. Nah, outputnya apa, apakah harus bisa gambar, apa harus bisa desain, apa harus bisa apa, ya. Ini kembali pada tujuan kalian itu kuliah tetap, ya. Lalu kemudian ada namanya metode ilmiah. Ini metode ilmiah lagi berbeda, ya. Dalam mendesain contoh kaitan dengan bangunan, itu punya ciri khas. Nah, ciri khas itu apa yang tadi Bapak sampaikan? Stylenya berbeda-beda, ya. Ada tradisional, dia perpaduan antara contoh, ya, akulturasi budaya antara budayanya si Randan itu apa? Toraja, Hah? Si Randan. Kira-kira begitu. Si Randan pura-pura tidak dengar. Beda halnya dengan Wanimbo. Barangkali bisa dipadukan cara budaya A sama budaya B. Itulah namanya ciri khas. Jadi kalian itu renungkan, ya, saya punya ciri khas itu di mana, ya, style saya itu kemana, ya. Jadi arsiteknya karakter. Contoh Ridwan Kamil, tokoh-tokoh arsitek, karakternya berbeda, dari stylenya itu berbeda, style, ya, jazz, ya, rapi, ya, terus dan kontemporer desainnya dan lain sebagainya, pasti punya karakter berbeda. Ada Budi Domo, salah itu pakai topi, setiap lagi pakai topi, dia pakai topi, itu karakter, ya. Terus ada yang apa namanya pakai dari posisi ini saja, posisi stylish, ya, bukan posisi desain, dari karakter orang dia sudah seperti itu, ya. Tidak semua orang punya karakter harus rapi, tidak, ya, mungkin sopan, saya kira pemahamannya begitu, ya. Arsitek itu tidak mesti rapi, yang penting mandi, ya, sopan. Nah, ini pengertian perencanaan dari metode, ya, berdasarkan metode, lalu kemudian perencanaan. Perencanaan ini apa? Hah? Kamu pura-pura dengar, kan? Ini perencanaan, ada namanya rencana, ya kan? Ada rencana merencanakan, lalu kemudian ada yang merancang, ya. Ini yang bisa mempelajari sendiri kaitan dengan pengertian dari perencanaan. Apa sih yang saya harus rencanakan? Rencanakan apa? Ya, namanya rencana itu pasti akan step by step, ya, membuat rencana, planning. Saya ke kampus wajib mandi, ya kan? Kemudian bangun pagi untuk persiapan untuk kuliah apa saja yang harus dibawa. Itu rencana sebelum tidur, ya. Lalu kemudian merencanakan, ya, merencanakan segala sesuatu. Rencana berencanakan, misalnya nih. Cuman ini ini mengatur, ya, membuat sama mengatur, ya, apa namanya saling inilah, ya, saling berhubungan, ya. Lalu kemudian merencanakan dan merancang, ya. Kalau merancang di sini sebuah proses, ya, proses tentu memiliki cara yang berbeda,
dalam sebuah merancang desain A dan seterusnya ya B. Nah, untuk pengertian sendiri kaitan dengan perencana adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat. Ya, prosesnya ini tidak instan prosesnya, tidak makan instan langsung tiba-tiba jadi, tidak. Dia melalui proses kalian mengenyam pendidikan S1 pasti melalui tahapan ya, ada semester 1, 2, 3 seterusnya. Ya. Untuk menetapkan tindakan melalui berbagai pilihan sistematik yang terstruktur. Ini teori dari Waldorf 1962. Jadi sistematik ya dan terstruktur. Biar pada saat kalian merencanakan, merancang itu sesuai dengan keinginan klien, sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan harapanmu sendiri tentunya. Jadi ada unsur ini ya saling keterkaitan. Terus yang berikut masih pengertian merencanakan dari berbagai pakar di sini ya. Jadi perencanaan itu suatu proses ya untuk menyusun konsepsi suatu rencana yang memiliki kegiatan-kegiatan. Jadi kalian harus mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi kira-kira tiba koto. Tiba koto ini mau mengenal PDKT dengan seseorang. Dia harus mengidentifikasi dulu, jangan sampai langsung tembak jatuh, bahaya. Tiba hati sakit kan, aduh, gimana ya? Tidak mau kuliah ya. Jadi banyak dampaknya. Harus dipikirkan juga. Makanya harus identifikasi kira-kira kesukaannya apa, contohnya lagi. Terus dia sering kemana, dan bagaimana dan seterusnya. Jadi harus ada mengidentifikasi observasi ya yang mendalam. Contoh kaitan dengan bangunan, mau mendesain bangunan A, harus observasi dulu luasannya berapa, posisinya di mana, tingkat kebisingannya bagaimana, plus jenisnya bagaimana, ya, yang SWOT dulu ya. Nah, kita akan belajar itu juga. Lalu kemudian mengadakan studi, ya, mengadakan studi kasus A dengan kasus B. Contoh ini Asia, ini Indonesia. Jadi beda antara Asia dan Indonesia. Kalian lakukan presidennya di mana? Apa yang membedakan dari karakter budaya dan segala macam. Kedua untuk desain, ya pola ruang bisa kalian adopsi dari luar. Barangkali mungkin apanya ya, interiornya atau mungkin cahayanya atau apalah ya. Tapi unsur-unsur yang ada di Indonesia sesuai dengan style kalian, ya intinya perpaduan lah ya, perpaduan antara A sama B gitu. Jadi mengadakan studi khusus untuk mencari tahu kira-kira A segala macam, kira-kira begitu ya, paham ya. Dan kemudian mendeterminasi ini dominasi dominan, bagusnya perubahan fisik memberikan perubahan terhadap faktor-faktor lain ya, perubahan sama keberlanjutannya ya. Lalu memprediksi, mengadakan ramalan bagaimana faktor akan berubah sehingga masa depan. Jadi kalian tidak merancang untuk hari ini saja, tapi merancang ke depan ya, 10 tahun lah minimal. 10 tahun ke depan itu masih kokoh, masih indah ya. Bersyukurlah nama-nama yang dikasih orang tua kalian, ada indah, ada pengaruh, ada apa lagi dan seterusnya ya. Nah, ini teori-teori kaitan dengan klasifikasi perencanaan berdasarkan teori ya, dan teori ini planning kaitan dengan proses perencanaan itu apa, lalu kemudian teori ini dasar ya, basic ya, kalian harus tahu dulu. Mata kuliah perkembangan arsitektur, kalian harus paham loh, kenapa ada mata kuliah perkembangan arsitektur, ada apa dengan perkembangan itu. Jadi kalau perkembangan itu kita melihat bukan dari depannya saja, dari belakang, yang bukan dari tengah-tengah, tapi flashback lagi ke belakang. Jadi orang yang kata Soekarno, orang yang besar adalah orang yang menghargai sejarah, orang yang
hargai budaya. Nah, budaya itu penting. Arsitek tidak bisa namanya keluar dari budaya. Jadi ada kekhususan karakter khas yang Anda harus tanamkan bahwa saya ini loh apa namanya tiba koto itu apa? Suka apa itu? Hah? Gumeban. Gumeban. Wah, kira-kira begitu. Jadi karakter itu yang kalian tanamkan supaya apa namanya orang tua yang dulu sudah membentuk budaya itu tidak sia-sia lah ya. Siapa lagi kalau bukan kalian, ya kan? Yang bisa melestarikan, apa namanya, membudayakan. Kira-kira begitu ya. Jadi Bapak harapkan Bapak adalah jangan sampai kalian meninggalkan karakter identitas kalian ya. Kalian dimanapun berada, ya. Kayak Bapak dimanapun berada pasti dia bisa hilang karakter-karakter Jayapura itu, ya. Nggak bisa, logat-logat masih logat-logat ini. Orang timur. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini berdasarkan tiga. Nah, ini berdasarkan titik pusat perencanaan diklasifikasi menjadi tiga. Ada objek, ya, ada kekuasaan, ada pengambilan keputusan. Wah, itu bahaya penting ini. Itu yang disampaikan oleh. Jadi kan tidak semua kalian di dalam sini itu masuk di dalam ranah arsitek. Arsitek kan luas, ya. Arsitek dalam apa dulu semua? Yang dikatakan arsitek pemain bola apa? Pelatih ya. Pelatih itu arsitek. Bagaimana dia bisa mengarsiteki tim di dalam tim itu dia bisa menang tanpa gol. Nah itu beda lagi ranahnya. Arsitek dalam hal apa? Kalau kalian arsitek dalam pemerintahan, masuk di pemerintahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan apa namanya nilai sebagai seorang pejabat di dalam situ, yang mengarsiteki tim di dalam situ untuk bisa membawa bla bla segala macam kebijakan ya. Contoh pemegang kekuasaan itu juga ini ya, di dalam apa namanya kawasan ini kawasan tidak boleh cagar budaya lah contohnya, tidak boleh ada namanya pembangunan dalam sini. Ini kawasan konservasi lah kan, konservasi KS konservasi ya. Lalu kemudian karena kalian pemegang kekuasaan ya, tanda tangan kalian itu mahal. Jadi kalau satu tanda tangan tidak ada yang bisa bantah lagi, langsung eksekusi. Contoh, ini siapa namanya? Sirindang. Sirindang perusahaan itu jadi apalah ya? Ya, paling dia jadi manusia. Harapannya itu jadi orang lah ya. Sekarang jadi orang. Pejabat. Pejabat yang mana? Pejabat di pemerintah atau di keluarga. Ya, pejabat pemegang kekuasaan. Kita yang mau jadi bupati atau DPRD dan sebagainya. Ya. Nah, ini namanya transaksional itu. Kalau proyek transaksional kan begitu. Jadi tinggal tanda tangan selesai eksekusi di sini. Jadi di sini pangan dari kawan-kawan. Tadinya ya dulunya sesuai peraturan menyatakan bahwa ini merupakan daerah apa namanya konservasi, tapi dengan adanya pemilihan kekuasaan yang dilakukan sama si A, akhirnya ini jadi perumahan semua. Ya, contoh ya, kalian harus kritisi juga. Itu di bangunan apa namanya kantor gubernur. Itu kan kantor gubernur kan namanya cagar budaya itu 50 kalau permen atau peraturannya bahwa namanya katakan cagar budaya 50 tahun ya. Itu usia bangunan sudah 50 tahun. Nah itu bangunan itu kan termasuk konservasi ya, bangunan harus dilindungi. Cuma sayang 1000 sayang itu kenapa harus dihancurkan, dibangun bangunan yang modern? Ya? Itu kira-kira. Ini kenapa bisa bocor? Woi. Aduh, baik sekali ini. Rela. Tenang dulu lah ya. Gimana cara membisukan bisu?
Ya. Ini siapa yang bocor ya? Bocor. Bocor halus. Apa? Braweri. Kita bisa lanjut Braweri. Hah? Andrews, Seleki. Ya, kalian tim tapi jangan itu berebutan. Kamera bahaya. Ini apa ya? Sampai di mana tadi ya? Sampai di sini ya. Kayaknya hilang lagi. Hah? Tadi sampai di kosan tadi Bapak. Waktu perencanaan. Iya. Perencanaan situ Bapak. Iya, sekarang orientasi ya. Jadi apa namanya perencanaan itu ada orientasi perencanaan. Ini ada orientasi perencanaan, ada waktu perencanaan sama alur perencanaan. Di mana orientasi ini ya user segalanya ke perencana ya, orientasinya kemana ini ownernya ya, dominan hal yang user ownernya menyarankan kemana ini ya, entah bentuk dari stylenya, contoh bentuk atau ornamennya ya, atau apa namanya pola ruangnya dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian menjadi utama dalam orientasi perencanaan hal yang menjadi prinsip ya, user oriented, perencanaan rasional, perencanaan tradisional. Ini rasional sama tradisional ya, tentu akan berbeda. Ya. Waktu perencanaan ada waktu pendek ya. Contoh kalau di pemerintah itu kurang lebih 1 semester 3 bulan lah ya. 3 bulan tergantung dari apa perencanaan pembangunan apa, mau kantor, rumah sakit dan lain sebagainya. Tergantung dari durasi. Ini bukan apa namanya tema yang diangkat ya. Itu namanya ada kerangka aturan kerja yang dilakukan oleh dinas bisa atau konsultan ya. Ada perencanaan jangka menengah, ada jangka panjang ya, kurang lebih seperti ini. Kalau jangka panjang maksimal atau minimalnya ya, itu kira-kira alur perencanaan. Ada top down planning, ada bottom up planning ya, mulai dari bawah atau mulai dari atas. Jadi semua alur berbeda. Contoh, kalian mendesain itu dari mana dulu? Apa dari konsep dulu atau langsung masuk ke teknis? Dena? Konsep. Konsep Bapak. Dulu Bapak. Tapi ada yang gini, bantah, Pak, saya tidak ke konsep, saya mau eksekusi Dena. Ya. Nah, ini kembali pada diri kalian masing-masing. Ya. Kalau sudah hebat, contoh, kebanyakan yang Bapak temui itu namanya berpikir out of the box. Kita nggak pelajari. Jadi berpikir apa namanya, ada yang mulai dari konsep. Ya, itu perencanaan sesuatu mulai dari awal dari konsep apa sih ininya, kekurangan, kelebihan, dampak dan seterusnya. Tapi ada langsung mulai paham. Oh, ini arahnya ke sini. Ini ruang begini. Tinggal di apa namanya digambar lalu kemudian didesain. Ya. Itu beda honor mungkin ya. Beda honor sama beda style. Ya. Tentu banyak yang bilang ini lama sekali kalian konsep. Saya pakai STEM aja lah langsung jadi ya. Atau pakai apa namanya tukang itu udah arsitek ya, ini bisa berbagai macam jenis bangunan dia berdirikan tanpa seorang arsitek, dan arsitek juga belum tentu paham masalah juga, jadi saling mengisi, saling melengkapi ya, tidak selamanya orang bangun itu paham kaitan dengan ranah arsitek. Nah, kalau arsitek datang dengan konsep gagasan itu berbeda ya. Terkadang kita juga dihargai
tidak berharga di mata klien. Arsitek bukan gambar ya, bikin DNA saja selesai jadi. Ya, kenapa pakai arsitek mahal ya? Contoh, saya menggunakannya adalah tukang bangunan aja atau SPM, udah murah cepat. Nah, ini jadi problem juga. Jadi ide itu mahal. Kita dibayar itu bukan karena, tapi karena idenya, ide itu mahal. Menciptakan sesuatu, orang merancang atau orang ilmuwan itu kalau menciptakan sesuatu pasti butuh proses ya, dan itu mahal. Mahal di lisensi ya. Contoh kalian menemukan sesuatu, pasti yang mahal itu lisensinya. Dapat ini terus, dapat income, honor ya, kaitan dengan lisensi itu. Makanya Anda harus munculkan identitas kalian itu kemana, ke arah kemana. Jangan sampai sama dengan yang lain. Ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai sama. Kalau sekarang boleh sama stylish, ya kan, tapi harus ada perbandingan antara A, B, dan C, ya. Perbandingan apa? Perbandingan tergantung kalian maunya, tujuannya apa, ya, mendesain apa, kawasan, rumah, kantor, ya. Perbandingan dari mana? Perbandingan dari arsitek A, arsitek B, arsitek C, dan seterusnya. Baru kalian combine, oh jadi begini. Itu kira-kira ya. Perancangan. Ini masuk di perancangan lagi. Perancangan merupakan proses penarikan keputusan, tindakannya tegas bagi kekeluaran yang terjadi. Merupakan suatu komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur. Ya, jadi terstruktur ya perencanaan di sini ada yang tim, namanya ini kan tim. Namanya sebuah perencanaan tim. Butuhkan apa? Kalau contoh bangunan berlantai banyak, pasti yang dipakai ahli mekanikal elektrikal, ahli struktur, ahli arsitek tentu, ahli interior, ahli bagian ini, bagian perpipaan NME ya. Terus apa lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, semua ahli ini harus dilibatkan. Ya, tidak semua arsitek kan abstrak umum ya, arsitek umum, cuman di ranah ini pasti memiliki keterbatasan seorang arsitek ini. Makanya melibatkan dari berbagai unsur elemen, bisa kerjasama ya. Sipil pun bisa gambar, tapi kaku ya, nilai seninya tidak ada. Makanya namanya arsitek itu mempunyai karakter khusus bentuk ya bangunan. Kalian mendesain, kalau tidak dinamakan arsitek dan sipil, tergantung dari desainnya saja. Contoh dalam tanda konteks perencanaan ya, desain kotak, itu sipil itu. Kalau kotak-kotak mudah hitungnya kan, strukturnya itu mudah, struktur. Tapi kalau beliau kayak Hadid, agak pusing juga kan. Nah, itu pabrik itu menyesuaikan arsitek ya, fabrikasi. Sekarang kan banyak fabrikasi kaitan dengan kayu ya, material, kaitan dengan apa lagi, bentuk. Jadi sudah difabrikasi, bentuknya sudah ada, tinggal dibangun. Yang tadinya itu pembangunannya butuh selama 3 tahun, ya kan? Dengan alih fabrikasi itu hanya setahun sudah jadi. Ya, China contoh. Ini kok kacau ya, tiba-tiba mau berantakan, harus di PDF ya, bukan. Tiga fase evolusi dalam mendesain. Ini 3 fase. Yang pertama itu ada namanya fase craft atau craftsmanship ya, di mana suatu perencanaan dilakukan mengandalkan kreativitas, kerajinan. Kalian jangan malas ya, harus kreatif ya. Munculkan kalian punya kreativitas sama kerajinan. Ya, dalam hal apapun. Ya, kalian contoh duduk, daripada ngobrol basa-basi ya, tidak jelas arahnya, lihat di depan kalian saja, barangkali di situ ada sesuatu,
ya paling tidak gambar ya, desain, mungkin perspektif dua dimensi atau tiga dimensi dapat dari YouTube, ya itu dimainkan. Jangan malas ya. Orang yang semakin rajin mengolah pemikiran sama ini, pasti kabel-kabel itu pada ini semua nyambung semua. Ya, yang tadi postlet itu langsung dia bisa menyesuaikan. Kira-kira begitu ya. Jadi semakin kalian asah ini sama ini, wah mantap itu. Pasti akan membuat ini karya seni. Karya seni yang seperti apa ya, mungkin dalam hal perspektif. Contoh ya, kalian duduk di ruangan atau duduk di luar ya, di luar ruangan di mana ya? Di halaman FTSP. Halaman FTSP itu kan ada bangunan apa namanya? Kalian gambar aja bangunan di desain ya. Itu lalu ada apapun itu kalian kreatif atau kritik ya. Kenapa sih pemerintah itu mengeluarkan IMB itu apa sebenarnya? Kok bisa tadinya ada jalan pedestrian ya, jalan pedestrian itu untuk pejalan kaki ya, hak untuk pejalan kaki menggunakan jalan, tapi ditempang saja pedestrian itu untuk orang jalan kaki, tapi di sini ada bangunan yang makan ini pertanyaannya bagaimana? Apakah harusnya dibongkar? Cuma karena ya saya kurang paham transaksional dan lain sebagainya kebijakan khusus, makanya tidak diindahkan. Ya, sering-sering melihat sesuatu ya. Itu di mana? Coba di Hotel Astor, di Purwakarta. Hak pengguna jalan kaki mereka gunakan untuk ya begitulah kira-kira ya. Harus peka, kritik. Sebenarnya harus ada kritik arsitektur. Apa saja harus kritis, ya, sama kreatif, jin, ya. Kalau jin kan bahaya, kalau kerajinan nggak boleh, ya. Kalau jin ini wah, tak nampak. Nah ini kan kreatif ya. Jadi hasil dari penyempurnaan dan perancangan dulu, zaman dulu, lihat. Siapa sangka ini bangunan bisa berdiri tanpa semen? Ini, bentuk ini, siapa sangka ornamen dan sebagainya ini kan punya kerajinan kreativitas kan? Apa namanya? Kemampuan, karena dia berlatih, kemampuan yang terlatih. Semakin orang terlatih bangun pagi, ya, semakin dia lincah, ya kan? Usia lincah dalam hal apa ya? Aktivitas kesehariannya. Ketika kuliah jam 7 ya, contoh aja jam 7 dia bangun jam 8. Karena tidak terlatih dari awalnya, tidak terlatih. Jadi harus menyesuaikan ya. Yang tadinya kumpul tugas hari Rabu dia kumpul tugas hari Kamis. Harus terlatih dari sekarang ya. Saya kira begitu. Nah ini kedua fase perencanaan. Fase perencanaan ini. Berdasar gambar merupakan ukuran dimensi, tentu mempunyai bentuk yang jelas ya. Jadi ukuran itu tentu mempunyai standar ya. Tidak semua ukuran kamar itu 3x3, standarnya 3x3. Contoh saja 3x3, tapi ada yang 2x3 atau 2x2 kamar ya. Nah, ini harus jelas juga kaitan dengan ukuran, bentuk, kemudian ciri-cirinya itu memisahkan produksi menjadikan beberapa bagian start. Lalu kemudian merubah bagian produksi untuk rancangan lebih efisien, banyak pelaksanaan untuk merealisasikan. Ya, jadi step by step ya. Pertama A, konsep, kedua B, mulai programming, lalu kemudian C dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya, terus apa lagi? Terus sampai jam 8, 9, 10, 5 menit lagi ya. Seharusnya kalian jadi alarm. Pak, ini sudah mau sampai
jam 10 kurang lebih, ya harus kritis, ya. Bapak sampaikan kritis, tapi kalian diam juga bahaya. Pak, sudah mengingatkan. Permisi, izin Pak, mengingatkan, 5 menit lagi ya. Itu ketua kelas seharusnya. Harus pandai. Ketua kelas itu harus pandai bersilat lidah juga ya. Iya. Ya, jadi motivasi menjadi backup, menjadi orang yang terdepan. Jadi teman-temannya kalau tidak masuk, kayak dulu ya, bapak dulu ya, kalau tidak masuk itu dia yang bersilat lidah situ, bla segala macam. Tapi sampai di belakang tidak tahu aturan main seperti apa, di terakhir kali apa ya, juga masalah. Makanya kalian pilih ketua kelas itu harus loyal, harus kreatif, harus terlatih ya. Bagaimana itu sering-sering banyak komunikasi, sering-sering banyak kumpul. Ya namanya arsitek itu begitu ya. Posting, kata dari kafe ini ya kan. Ayo merapat, orang pun cuma beli ini, beli apa namanya teh tanpa gula, contohnya teh tanpa gula murah aja. Mungkin duduk nongkrong ya, patungan. Kalau kalian ke kafe, jangan lihat suasananya, tapi lihat ruangannya ya. Oke. Di sini banyak kafe deh, konsepnya berbeda-beda. Ada kafe untuk bekerja, ada kafe untuk santai di suasananya seperti apa, dari material, cahaya, lighting, dan lain sebagainya ya. Harus kalian nikmati dengan suasana di dalam itu. Mana sih suasana yang enak? Menurut tipe kalian ya. Belum tentu tipe kalian itu sama dengan tipe orang lain. Kira-kira gitu kan. Kalau saya ini keluar masuk terus, dia kode kan. Black box. Ada perencanaan black box tradisional dalam tanda kutip ya, dilakukan secara spontanitas oleh si perancang karena suatu karya tersebut. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja. Ini keren ini black box. Metode merancang black box. Ya, itu yang poin kedua. Kalian itu tiba-tiba datang ide, ya, nggak tahu, tiba-tiba apa namanya, pup contoh ya, mohon maaf ya, biasa orang pup lama itu pasti ada ide keluar, entah apa yang terjadi ya. Biasa ada yang merokok di dalam kamar mandi, itu setiap person itu pasti mempunyai tingkat kenyamanan dan tingkat kepercayaan atau apalah ya, konsentrasi itu berbeda-beda. Itu inspirasi itu dapat di toilet, inspirasi itu dapat di kafe, inspirasi dapat itu di jalan-jalan ya, jumpa bareng, nonton bareng dan sebagainya. Ya ini apa namanya, metode black box ini harus kalian terapkan juga ya. Ini dari Indonesia. Kreativitas itu merancang tidak jelas datang dari mana konsepnya, itu entah itu dari mimpi ya, di mimpi. Kalau kalian kan mimpi togel saja ya, aduh Tuhan kasih saya untuk tidur sudah saya mimpi barang ini sudah saya dapat uang dan segala macam ya. Nah itu konteksnya beda. Kalau kemudian ada ilham atau wangsit ya, kalian turun gunung naik gunung barangkali ada wangsit atau eksperimen yang lain ya. Ini metode perancang black box ini hanya apa namanya, orang-orang tertentu, ini orang-orang yang berpikir. Tiba-tiba kalian makan ikan, menemukan ide konsep cepat langsung diselesaikan di kertas atau gimana ya, supaya tidak hilang. Ini datang spontanitas ya, karena pengalaman terdahulu. Tidak mungkin spontanitas tidak ada pengalaman, pasti ada lah ya. Tiba-tiba contoh apa ya kalau spontanitas ya? Dalam permasalahan apa namanya, ke kampus saja. Anda untuk sampai di kampus, itu jaga kaitan dengan perancangan black box. Ya kan?
Nah ini harus dipelihara nih, ya. Tergantung waktu dan mood. Kalau mood kalian kayak ini, kayak atau ada yang bahagia ke Ivan ya, dan sebagainya, ya, itu harus bisa menjaga itu, supaya kalian lebih fresh, segar terus. Ada yang glass box, kalian mau di mana, black box atau glass box, yang rasional aja lah, ya. Contoh, gimana, dikit. Dilakukan perancang terakhir ya, terakhir terus dilakukan secara rasional, logis, sang perancang terhadap karya yang dibuatnya. Konsep perancangan tidak datang secara spontan, namun ini kebalikan dari black box. Ya, namun mulai tahapan-tahapan tertentu. Di sininya apa? Di sininya dilakukan dengan lengkap, bahkan bisa saja melalui proses pengujian. Ini proses ya, ini seperti kalian mau merencanakan sesuatu untuk membeli, contoh membeli HP ya, atau laptop lah ya. Laptop mau eksekusi laptop ini ini mau eksekusi laptop, tapi apa namanya, duit tak nampak ya, harus nabung dulu, contoh lah ya, contohnya segalanya lah ya, kehidupan kalian. Ada yang datang tiba-tiba, mungkin dengan caranya berdoa dan segala macam, bisa diskusi. Tapi ini ada yang step by step. Ya apa? Dia melalui cara apa? Melalui cara yang pertama mungkin kuli. Jadi kuli dong, kuli bangunan, ya. Jadi joki, contoh ya. Dan sebagainya hingga bisa mendapatkan ini. Tapi kalau ada yang metode Facebook, tiba-tiba langsung ide datang, langsung cepat sekali eksekusi. Beda-beda ya. Wah, kita kan sama, gak punya uang sama-sama, jadi kamu bisa. Ada tekniknya, ya. Nah itulah, beda orang beda karakter, kira-kira begitu ya. Jadi semua harus disyukuri. Kalian mau yang mana, ya? Metode perancangan yang 3 fase desain, metode, ya, metode perancangan yang tradisional, black box, atau yang glass box, ya, yang rasional. Ya, berpikir yang rasional aja lah, ya, yang logis. Ya, itu betul belakang. Tidak semua orang itu mau mengikuti ketua kelas punya keinginan. Untuk ketua kelas, tidak. Ini sistem, kalau sistem komando, oke lah ya, militer, tangkatan lah ya lah, itu tadi, ikut arus. Nah, hubungan perencanaan dengan perancangan, apa hubungannya? Ya, ada beberapa hubungan di sini. Ini nggak bisa digeser gini, ya, bisa. Biru terus, merah. 5 menit lagi, ada hubungan terpadu, terpisah, dan interaktif. Ya, kira-kira kalau dibahasakan seperti ini ya, ada perencanaan, lalu kemudian perancangan, ya, di mana proses perencanaan sama perencanaan berjalan seiring, berjalan bersamaan, nggak mau dipisahkan, ya, antara Siren dan sama wanita ini nggak mau dipisahkan, ya, hubungannya erat, ya. Lalu kemudian ada yang terpisah antara perencanaan sama perancangan. Jadi proses perencanaan itu sudah dilakukan. Bisa saja ya, proses perancangan itu baru bisa dilaksanakan itu setelah selesai perencanaan. Ya, perencanaannya matang, lalu kemudian membuat sebuah perancangan. Tapi sudah selesai prosesnya ini. Lalu kemudian yang ketiga, proses keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini perencanaan dan perancangan ini dilihat sebagai siklus satu kesatuan, selalu memberikan feedback antara satu dan yang lain. Ini berhubungan sama perencanaan. Perencanaan berhubungan sama perencanaan. Jadi dia saling mengisi antara ini sama ini, dia kembali lagi, ya,
terus antara sama ini dia saling plus kayak makanan ke makanan ya, saling berhubungan begitu. Ya kalian mau di mana? Metode perencanaan sama perancangan kalian mau seperti apa? Ya, apakah saling berkaitan, apakah saling mengisi, atau terpisah? Ya, kira-kira ya. Kita harus studi kasus dulu, kalian paham kali setelah itu. Nah, kita next nanti perancangan, proses perancangan program uang, langsung di konsep nanti. Ya, impian saya itu mau buat